Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin bahas sedikit tentang pecahan ya, khusus matematika. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian tentang dasar pecahan. Baik ya, kita mulai supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Kita akan membahas tentang pecahan. Nah, pertama mengenal pecahan sederhana ya. Apa pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Dan B tidak boleh atau bukan angka 0. Jadi tidak boleh 0 ya, B yang angka di bawah itu ya. Kemudian bilangan A pada pecahan disebut pembilang dan B disebut penyebut ya. Ini Pak Guru ilustrasikan A per B ya. Kalau kalian lihat di samping, A itu adalah pembilang yang ada di atas ya, kemudian B itu adalah penyebut ya, jadi ada pecahan itu ada angkanya di atas dan di bawah, begitu ya. Oke, lanjut. Macam-macam pecahan yang perlu kalian ketahui ya. Pecahan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, nah, coba kamu lihat. Contohnya 1/2, 3/6, 5/10, dan sebagainya ya. Kemudian jenis yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, jadi pembilangnya ini yang di atas ini lebih besar. Kalau yang tadi kan pembilangnya lebih kecil, ini lebih besar. Contohnya kamu bisa lihat ya, 3/2, 6/4, dan 10/6. Kemudian untuk jenis ketiga yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang berbentuk C A per B. Jadi ada angka bilangan bulat di samping, kemudian angka pecahan biasa, angka murni ya. Pecahan murni. Maksud C adalah bilangan bulat. Nah, jadi C itu bulat. Itu ilustrasinya ya. Dan A per B merupakan pecahan murni. Nah, contohnya coba kalian lihat di samping, 3/35, kemudian 4/4, 6/8, kemudian 7, 10/16, 14 ya. Maaf ya. Oke, lanjut. Kemudian coba untuk mempersingkat pemahaman kalian, kita langsung memahami pelajaran pecahan ini langsung dari soal ya. Nah, ini coba bacalah pecahan-pecahan berikut. Nah, ini contoh pecahan 5 per. Nah, ini garis ini dibaca per ya. 5/10 dibaca. Nah, 5/10. Kemudian 6/8 dibaca. 6/8. Bisa ya, mudah ini ya. Lanjut, latihan soalnya. Tuliskan lambang pecahan berikut. Nah, Pak Guru punya soal 2/4 ditulis, ini kebalikannya. Dari yang tadi kebalikannya. 2/4 ditulis 2/4. Kemudian 3/8 ditulis 3/8. Mudah ya? Mudah. Lanjut, latihan soalnya untuk membantu pemahaman kalian. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian dimakan Udin sebanyak 3 bagian. Pertanyaannya, berapa bagian kue yang dimakan Udin jika dinyatakan dalam pecahan? Kemudian pertanyaan kedua, berapa sisa kue coklat tersebut jika dinyatakan dalam pecahan? Ini Pak Guru ilustrasikan, ada kue coklat ya. Ya tadi kan 4 bagian, dibagi 4 bagian, ini dibagi 4 bagian. Nah, untuk pertanyaan pertama, berapa yang dimakan Udin? Ya, ada 3 bagian. Nah, kalau 3 bagian berarti, nah ini Pak Guru ilustrasikan yang dimakan ini berwarna transparan ya, sehingga menjadi coklat yang dimakan
Yang dimakan berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 berarti 3/4. 4 ini dari mana? 4 ini dari keseluruhan bagian coklat. Jadi 3 ini, pembilang ini merupakan bagian yang dimakan tadi sebanyak 3. Kemudian 4 ini keseluruhan. Bisa dibaca nih 3 dari seluruh 4 bagian. Begitu ya. Kemudian berapa sisanya? Sisanya nih ya, yang masih berwarna coklat, 1 ya. Jadi bisa kita tuliskan sisa 1/4 atau bisa kita baca 1 dari 4 bagian atau 4 keseluruhan bagian. Begitu ya pecahan itu. Oke, lanjut ya. Tentukan bagian pecahan pada gambar berikut. 1. Berapakah bentuk pecahan bagian yang berwarna kuning? Kedua, berapakah bentuk pecahan bagian yang berwarna putih? Coba melihat ada lingkaran yang sudah terbagi, pecahannya ada yang kuning dan putih. Warna kuning berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3, berarti pembilangnya 3. Dari berapa keseluruhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seluruhnya ini ada 8 bagian. Berarti kalau yang ditanya kuning, karena kuning ada 3, berarti 3/8. Kemudian berapakah bentuk pecahan bagian yang berwarna putih? Putih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, putih ada 5. Dari semua ada berapa? Ada 8. Berarti putih itu 5. Ya, 5/8. Nah, jadi pembilang ini menunjukkan bagian-bagian yang kita inginkan. Misalnya ini putih tadi kan yang ditanyakan, jadi putihnya ada 5, kemudian 8 ini dari seluruh bagian pecahan. Kemudian kita lanjut untuk latihan soal selanjutnya. Gambarlah bangun yang sesuai dengan bilangan pecahan berikut. 3/5. Nah, kalian boleh menggambar menggunakan persegi panjang, lingkaran, segitiga, terserah kalian. Yang penting benar ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang kalian buat adalah ini, 5 bagian dulu. Ini 1 ya, seperti contoh di samping ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok 5? Karena pecahan ini menunjukkan 5. Bagiannya sebanyak 5. Nah, kemudian 3 ini boleh kita wakili dengan arsir. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi yang tepat gambarnya seperti ini. Boleh lingkaran ya. Ini Pak Guru memberi contoh berupa persegi panjang Pak Guru bagi-bagi. Jadi ini 3 menunjukkan 3 yang diarsir ini. Kemudian 5 adalah menunjukkan semua bagian. Jadi 3 dari 5 bagian keseluruhan. Kemudian selanjutnya 2/3. Pak Guru gambarkan dengan lingkaran ya. Nah, ini lihat ya. 2 yang diarsir, 2 ini sesuai dengan pembilangnya. Kemudian penyebutnya 3, ada 3 pecahan keseluruhan. Begitu ya. Mudah-mudahan video ini membantu pemahaman kalian tentang pecahan dasar ya, membantu kalian. Kalau belum mengerti, coba diulang-ulang lagi videonya. Terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.